Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan materi tafsir di surah Al-Qamar. Kita kemarin sudah membicarakan bagaimana kaum nabi-nabi yang diutus sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di antaranya Nabi Nuh, kemudian Nabi Saleh, Nabi Hud, dan sekarang disebutkan juga kadzabat qaumu Lutin bin Nudur. Di kitabnya itu halaman 283, tafsir ayat ke-33, ya. Disebutkan kadzabat qaumu Lutin bin Nudur. Kaum Lut pun telah mendustakan peringatan itu. Ya. Jadi Nabi Lut alaihi salatu wassalam, beliau ini kan sebenarnya keponakan Nabi Ibrahim. Ya. Jadi ibnu akhi atau anak dari saudara Nabi Ibrahim. Jadi waktu itu Nabi Ibrahim secara garis besar wilayah dakwah beliau itu kan di daerah Irak, Irak yang saat ini. Lalu ya, apa Pak? Mesopotamia. Jadi mereka hijrah ke Palestina, dan daerah Palestina ini dititipkanlah di sana, mendapatkan wahyu Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam agar menitipkan Nabi Lut ke daerah Syam. Jadi wilayah antara Palestina, Suriah, dan Yordan. Disitulah Nabi Lut alaihissalatu wassalam berdakwah. Sehingga Nabi Lut sebenarnya bukan penduduk setempat di sana. Berbeda dengan Nabi Musa, beliau diutus kepada Bani Israel dan kaum Kibti, ya. Kemudian juga Nabi Salih itu juga dari kaumnya juga yang sama. Nabi Muhammad dari suku Quraisy. Adapun Nabi Lut tidak. Dia dari daerah Irak diutus ke daerah untuk saat ini dia daerah Syam namanya, ya. Daerah Syam, itulah yang kita sebutkan tadi. Maka dikatakan di sini walutun idh qala liqaumihi atatuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Ya, bahwa kaum Nabi Lut adalah kaum yang melakukan praktek homoseksual yang pertama kali di alam semesta ini. Sehingga disebutkan kami juga mengutus Lut kepada kaumnya, ingatlah tatkala dia berkata kepada mereka, mengapa kalian mengerjakan perbuatan fahisyah itu yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun di dunia ini sebelum kalian. Artinya ini perbuatan fahisyah, menyimpang dari fitrah manusia, yang pertama kali melakukannya adalah kaum Sodom, ya. Sesungguhnya kalian mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsu kalian kepada mereka, bukan kepada wanita, malah kalian ini adalah kaum yang melampaui batas. Dalam ayat ini Allah menamakan homoseksual itu dengan al-fahisyah, perbuatan keji. Yang tidak ada seorang pun yang mendahului mereka dalam perbuatan ini. Dan kampung Nabi Lut alaihissalam termasuk dari kampung-kampung yang Allah Azza wa Jalla sebutkan dengan al-mu'tafikat, yaitu kampung-kampung yang dibalikkan. Al-mu'tafikat. Di antara kampung Nabi Lut ada yang bernama kampung Sodom, sehingga perbuatan homoseksual disebut dengan sodomi. Jadi dari 4 kampung itu yang paling besar adalah kampung Sodom. Dan saking kejinya perbuatan mereka sampai Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kaum Nabi Lut dengan beberapa sifat. Yang pertama disebutkan dengan qaumum musrifun.
orang yang melampaui batas dalam berbuat maksiat. Sebagaimana dalam surah Al-A'raf ayat 81. Innakum lata'tuna ar-rijala syahwatan min dunin nisa. Bal antum qaumum muslifun. Dan yang kedua, Allah mensifati mereka dengan al-mujrimun, orang-orang yang kufur dan berdosa. Allah Subhanahu wa taala sebutkan wa amtarna alaihim matara fanzur kaifa kana aqibatul mujrimin. Dan kami turunkan kepada mereka hujan batu. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berdosa itu. Jadi disifati kaumnya Nabi Lut dengan kaumum dengan al-mujrimin. Juga disifati mereka dengan apa? Qauma sau'in, kaum yang buruk. Innahum kanu qauma sau'in fasiqin. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang buruk lagi fasik. Fasik itu dia melakukan dosa terang-terangan. Jadi mereka itu udah nggak malu-malu berbuat perbuatan fahisyah itu, perbuatan keji itu. Terang-terangan mereka melakukannya. Bahkan ketika datang tamu Nabi Lut, itu adalah malaikat yang diutus ke sana. Mereka terang-terangan mengepung rumah Nabi Lut, meminta agar tamu itu diserahkan kepada mereka. Jadi udah tidak malu-malu lagi mereka melakukannya. Waliyahzubillah. Maka disifatilah dengan fasiqin. Allah Subhanahu wa taala mensifati mereka dengan fasiqin, kaum yang fasik. Ya, berdasarkan surah Al-Anbiya itu juga. Allah mensifati mereka dengan kaum yang bodoh, tajhalun, jahil. Bal antum qaumun tajhalun. Kenapa? Karena menyelisihi fitrahnya, Pak. Dan sekarang kita lihat di negeri kita banyak kejadian-kejadian yang seperti ini juga. Nauzubillahi min dzalik. Ya, makanya ada usulan seperti di daerah Sumber ya, ada mau dibuat perda larangan dari itu LGBT ya. Ya, semoga terlaksana dan daerah-daerah lain juga bisa mengikutinya. Karena ini berbahaya sekali, menyelisihi fitrah dan merusak generasi eh, masa mendatang. Karena sebagian dari mereka melakukan homoseksual kepada anak-anak. Wal'iyadzubillah. Jadi ini penyimpangan ya. Allah Subhanahu wa taala mensifati mereka dengan orang-orang yang berbuat kerusakan, al-mufsidin, ya. Qala rabbi unsurni 'alal qaumil mufsidin. Lut berdoa, "Ya Rabbku, tolonglah aku dengan menimpakan azab atas orang-orang yang berbuat kerusakan itu." Kemudian jamaah sekalian disebutkan inna arsalna 'alaihim hasiban illa ala Lut najjaynahum bisahar ni'matan min indina kadzalika najzi man syakar. Dan ini adalah dikatakan sesungguhnya kami kirimkan kepada mereka badai yang membawa batu-batu yang menimpa mereka kecuali keluarga Lut. Kami selamatkan mereka sebelum fajar menyingsing sebagai nikmat dari kami. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Kadzalika najzi man syakar. Kalimat hasiban ini adalah angin kencang yang disertai dengan batu. Dalam ayat yang lain disebutkan tentang sifat batu tersebut, faja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijil. Maka kami jadikan bagian atas kota itu terbalik ke bawah. Dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang keras. Ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa batu tersebut min sijil, batu yang keras dan panas yang dilemparkan kepada mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan keluarga Nabi Lut dari azab tersebut.
Dan kita tahu bahwasanya keluarga Nabi Lut terdiri dari beliau, istrinya dan kedua putrinya. Dan kita ketahui juga bahwa istri Nabi Lut tidak selamat dari azab tersebut. Disebutkan di dalam Al-A'raf ayat 83, فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ. Kemudian kami selamatkan dia dan pengikut-pengikutnya kecuali istrinya. Dia termasuk orang-orang yang tertinggal atau orang yang dibinasakan. Jadi di situ ada al-istitsna, pengecualian, illam ra'atah. Kalimat illa itu kan, kata illa itu kan istisna. Pengecualian artinya. Namun pada surah Al-Qamar ayat 34 ini Allah tidak menyebutkan kecuali istrinya Lut yang tidak selamat. Seakan-akan istrinya Nabi Lut yang kafir bukanlah termasuk keluarga Lut, sehingga tidak perlu dikecualikan. Makanya kan dalam pembelajaran usul fiqh itu ada istilahnya am dan khusus. Ada ayat yang bersifat umum, ada ayat yang bersifat khusus. Dan ini saling melengkapi dalam penafsirannya. Nah, dan ini juga terjadi ya seperti Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Wa nada Nuhur rabbahu faqala rabbi inna ibni min ahli wa inna wa'dakal haqqu wa anta ahkamul hakimin. Nabi Nuh berseru kepada Tuhannya sambil berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya anakku termasuk keluargaku, dan sesungguhnya janji engkau itulah yang benar, dan engkau adalah hakim yang seadil-adilnya." Lalu Allah katakan apa? Qala ya Nuh, innahu laysa min ahlik, innahu amalun ghairu salih. Wahai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu, yang dijanjikan akan diselamatkan. Sesungguhnya perbuatannya adalah perbuatan yang tidak baik. Ya, jadi ketika Kan'an tidak mau bergabung di bahteranya Nabi Nuh berdoa, dia minta, ya Allah, sesungguhnya putraku itu adalah keluargaku. Tetapi Allah katakan, innahu laysa min ahlik. Dia bukanlah keluargamu. Maksudnya yang dijanjikan akan mendapatkan keselamatan karena dia tidak mau mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan istri Nabi Lut, ya. Jadi yang diselamatkan itu Nabi Lut dan kedua putrinya. Dan di sini Allah menjelaskan bahwa karena anaknya kafir, maka tidak dianggap sebagai keluarga Nabi Nuh. Tatkala Allah menceritakan bahwa yang selamat hanyalah keluarga Nabi Lut, maksudnya adalah Nabi Lut dan kedua putrinya. Adapun istrinya, maka tidak termasuk karena istrinya tidak dianggap sebagai keluarga. Oleh karenanya, jika ada salah seorang anggota keluarga kafir, maka tidak saling mewarisi dan tidak bisa jadi wali karena sudah tidak dianggap sebagai keluarga secara syariat. Ya, Pak. Jadi tidak bisa. Ada kan hadis yang mengatakan la yarithu al-kafiru al-muslim. Orang-orang kafir tidak mewarisi harta orang Islam. Begitu juga orang Islam tidak mewarisi harta orang kafir. Jadi kalau ada satu keluarga kemudian anak pertamanya laki-laki misalnya murtad la qadarullah misalnya kan. Dia punya anak kedua perempuan. Jadi yang murtad ini anak pertama ini tidak dapat warisan. Dan kalau adik perempuannya mau menikah ya, maka abangnya yang nomor satu ini yang murtad ini tidak bisa jadi wali. Tidak bisa jadi wali. Ya, jadi cari perwalian yang terdekat. Setelah ayahnya tiada misalnya, siapa adik laki-laki, abang laki-laki dari ayahnya. Gitu ya. Begitu juga orang-orang yang kufar ini, harta dia tidak dijadikan sebagai warisan. Misalnya ini ada keluarga non-muslim. Kemudian ada anaknya mu'allaf, misalnya kan. Jadi ketika ayahnya meninggal, dia tidak dapat warisan apa-apa dari ayahnya yang non-muslim tadi. Kecuali mereka kasih sebagai hadiah, sebagai sedekah. Ini
untukmu. Boleh dia terima, tidak apa-apa. Tapi kalau untuk warisan itu tidak ada bagiannya. Nah, maka dikatakanlah bahwa orang kafir itu tidak menjadi keluarga, tidak menjadi wali, dan tidak saling mewarisi. Dan dalam ayat ini juga Allah menyebutkan bahwasanya Allah menyelamatkan mereka di waktu sahur. Jadi siksaan yang turun kepada mereka berupa hujan batu terjadi di waktu pagi. Sebagaimana yang disebutkan, qalu ya Lut inna rusulu rabbika layasilu ilaik fa asri bi ahlika bi qit'in minal lail wa la yaltafit minkum ahadun illa imra'atak innahu musibuha ma asabahum inna maw'idahumus subuh alaysa as-subhu biqarib. Para utusan, malaikat itu berkata, wahai Lut, sesungguhnya kami adalah utusan-utusan Tuhanmu. Sekali-kali mereka tidak akan dapat mengganggu kamu. Ya, jadi Nabi Lut takut. Tamunya ini nanti di, diganggu sama orang-orang kampungnya. Hingga mereka kan mengepung rumah Nabi Lut itu. Minta supaya tamunya itu diserahkan. Karena kan dilihat mereka wajahnya tampan-tampan. Laki-laki pula, mereka suka kepada laki-laki, sesama jenis. Ya, dan mirisnya Pak, ada pula ilmuwan-ilmuwan Indonesia bergelar profesor, doktor, malah dia menghalalkan praktek homoseksual. Wal'iyadzubillah. Na'udzubillah min dzalik. Ada? Ah, Mesir. Yang ada masalah ini barusan. Ah, dari Mesir. Wal'iyadzubillah. Ya, jadi ya begitulah. Karena mengikuti hawa nafsu wal'iyadzubillah. Padahal udah jelas-jelas menghalalkan zina saja itu ancamannya kekafiran, menghalalkan yang haram. Nah, eh, homoseksual ini di atas zina. Wal'iyadzubillah. Ya. Sampai ada syubhatnya dia bilang, ya macam-macam lah. Jadi itu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mau bagaimanapun makar yang dilakukan oleh penduduk Sodom itu, mereka tidak bisa menyentuh tamu Nabi Lut karena mereka adalah malaikat. Ya. Lalu dikasih wejangan sama malaikat itu. Apa? Fa asri bi ahlika bi qit'in minal lail. Sebab itu pergilah dengan membawa keluarga dan pengikut-pengikutmu di akhir malam. Dan janganlah ada seorang pun di antara kamu yang tertinggal kecuali istrimu. Sesungguhnya dia akan ditimpa azab yang menimpa mereka juga. Karena sesungguhnya saat jatuhnya azab kepada mereka ialah di waktu subuh. Bukanlah subuh itu, bukankah subuh itu sudah dekat? Ya. Ketika Nabi Lut dan kedua putrinya selamat, kemudian di pagi hari tiba-tiba siksaan datang. Jadi antara selamat Nabi Lut dan keluarganya dengan datangnya siksaan tersebut, jeda waktunya itu tidaklah lama. Karena Nabi Lut keluar di waktu sahur menjelang subuh dan siksaan datang pada waktu setelahnya, ketika pagi hari. Ya, makanya dikatakan di ayat itu, alaisa subuhu biqarib. Bukankah subuh itu sudah dekat? Masya Allah. Dan kisah tentang bagaimana diazabnya Nabi Lut, bagaimana diazabnya kaum Nabi Lut, sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat-ayat yang lain, datang beberapa malaikat yang menjelma menjadi manusia. Sebelum mereka mendatangi kaum Nabi Lut, mereka datang terlebih dahulu kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Nabi Lut alaihissalam adalah keponakannya Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim menghidangkan sapi yang dipanggang, ternyata mereka tidak memakannya. Dan mereka berkata bahwasanya mereka diutus kepada kaum Nabi Lut. Ya, sebagaimana dalam surah Hud ayat 69 sampai 70. Walaqad ja'at rusuluna Ibrahim bil busyra qalu salama
qala salamun fama labisa an ja'a bi'ijlin hanid. Jadi hanid itu hanid ya Pak. Dalam Al-Quran ada. Berarti dia jenis apa? Jenis daging anak sapi yang dipanggang. Makanya ada nama mat'am namanya hanid. Nah, itu khas mana? Khas Syam ya? Eh? Yaman kali dah. Yaman. Iya, itu hanid itu anak-anak sapi, ya anak sapi yang dipanggang, anak kambing yang masih muda-muda itu juga diidentikan dengan hanid. Nah, tapi biasanya diistilahkan dengan hanid itu ya anak sapi yang muda. Itu yang dihidangkan sama Nabi Ibrahim. Falamma ra'a aydiyahum la tasilu ilaih nakirahum wa aujasa minhum khifah. Tatkala dilihatnya tangan mereka tidak menjamahnya, Ibrahim memandang aneh perbuatan mereka dan merasa takut kepada mereka. Lalu malaikat mengatakan, qalu la takhaf inna ursilna ila qaumi Lut. Jangan kamu takut wahai Ibrahim. Sesungguhnya kami adalah malaikat-malaikat yang diutus kepada kaum Lut. Ya, karena malaikat tidak punya hawa nafsu, tidak lapar dan tidak kenyang. Nah, kemudian disebutkan para malaikat tersebut datang kepada Nabi Lut alaihissalam dan Nabi Lut alaihissalam juga tidak tahu bahwasanya mereka adalah malaikat. Falamma jaa ala lutinil mursalun qala innakum qaumun munkarun. Maka tatkala para utusan itu datang kepada kaum Lut beserta pengikut-pengikutnya, dia berkata, sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang tidak dikenal. Ya, jadi ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Lut khawatir terhadap mereka karena malaikat tersebut menjelma sebagai manusia yang tampan sementara kaumnya adalah pelaku homoseksual. Seakan-akan ada makanan lezat yang terhidangkan sementara orang-orang satu kampung dalam keadaan kelaparan. Ya. Dan Nabi Lut masih belum sadar bahwa tamu-tamunya adalah malaikat. Akhirnya dia segera memasukkan tamu-tamunya tersebut ke dalam rumahnya. Karena yang namanya tamu harus diselamatkan. Ternyata istri Nabi Lut alaihissalam berkhianat. Nah, disinilah disebutkan daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata nuhin wa imra'ata lut. Kanata tahta 'abdaini min 'ibadina salihaini fakhanatahuma falam yughniya 'anhuma minallahi syai'a wa qila dukhulan nara ma'ad dakhilin. Disebutkan di sini bahwa istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut berkhianat kepada suami mereka. Di antara penafsiran para ulama bahwa khianatnya istri Nabi Lut, dia melaporkan kepada kaumnya bahwa ada tamu-tamu yang tampan di rumah Nabi Lut. Padahal Nabi Lut sudah menyembunyikan tamu-tamunya. Namun istrinya melaporkan hal tersebut kepada penduduk negeri Sodom bahwa ada tamu yang tampan yang ada di rumah Nabi Lut alaihissalam. Akhirnya mereka datang menuju rumah Nabi Lut karena mengetahui ada laki-laki yang tampan di dalamnya. Bahkan disebutkan bahwa mereka datang dengan bergegas disebabkan nafsu yang luar biasa. Wal'iyadzubillah. Di sini disebutkan waja'ahu qaumuhu yufra'una ilaih, dan datanglah kepadanya kaumnya dengan bergegas-gegas. Wa min qablu kanu ya'maluna sayyi'at qala ya qaumi haula'i banati hunna atharu lakum fattaqullaha wa la tukhzuni fi dhaifi alaysa minkum rajulur rasyid. Nabi Lut mengatakan, wahai kaumku, inilah putri-putriku. Mereka lebih suci bagi kalian. Maka bertakwalah kepada Allah dan janganlah kalian mencemarkan namaku terhadap tamuku ini. Tidak adakah di antara kalian seorang yang berakal? Masya Allah. Ini ucapan apa ya? Begitu ironinya lah keadaan, menggenaskannya lah keadaan kaum Lut. Istilahnya kalau bahasa kita, kalian nggak ada yang lurus gitu ya. Apa yang nggak ada yang berakal lagi satu orang pun. Alaisa minkum rajulur rasyid. Tidak adakah seorang pun di antara kalian yang
yang masih berakal gitu, yang masih lurus fitrahnya. Apa kata mereka? Makanya tadi kita katakan eh, sifat daripada kaum Nabi Lut itu fasikin, terang-terangan berbuat dosa. Ini kata mereka, la'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun. Demi umurmu sungguhnya mereka terombang-ambing di dalam kesesatan, dalam kemabukan ya. Ini disebabkan karena syahwat mereka yang menggelora ingin menggauli tamu-tamu lelaki yang tampan tersebut, dan ternyata itu adalah para malaikat. Dan Nabi Lut mengatakan, haula ibanati in kuntum fa'ilin. Jika kamu hendak berbuat secara halal, inilah putri-putriku, menikahlah dengan mereka. Namun mereka menolak dan tetap menginginkan tamu-tamu lelaki tersebut. Ya, Nabi Lut masih terus diselimuti rasa cemas karena dia tidak mengetahui bahwa para tamunya itu adalah para malaikat. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, eh, di ayat yang berikutnya disebutkan walaqad anzarahum batsyatsana fatamarau bin nudur. Ya, dan sungguh Nabi Lut telah memperingatkan mereka akan hukuman kami, tetapi mereka meragukan peringatanku. Jam berapa Isya, Pak? Hmm? Doa azan. Kita lanjut 10 menit lagi ya. Dan dalam ayat ini Allah menyebutkan bahwasanya kaum Nabi Lut, bahwasanya Nabi Lut telah mengingatkan mereka tentang siksaan Allah. Ya, dikatakan namun mereka ragu dengan peringatan itu. Tamarau. Artinya mereka ragu. Mereka meragukan apakah mereka akan diazab karena berbuat homoseksual. Dan dalam ayat ini juga terdapat uslub ta'zim. Karena itu adalah bahasa Arab, maka maksud dari ayat itu fatamarau fakadzabu. Mereka meragukan, akhirnya mereka mendustakan peringatan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian walaqad rawaduhu an dhaifihi fatamasna a'yunahum fadhuqu adabi wa nudur. Dan sungguh mereka telah membujuknya agar menyerahkan tamunya kepada mereka, lalu kami butakan mata mereka, maka rasakanlah azabku dan peringatanku. Al-murawadah, itu rawaduhu, yaitu merayu orang yang tidak mau. Ya, karena malaikat tidak punya nafsu. Jadi mereka merayu Nabi Lut untuk menyerahkan tamu-tamunya, namun Nabi Lut menolaknya. Dan ketika mereka gagal, mereka terus mendatanginya dan terus merayunya agar Nabi Lut menyerahkan tamu-tamunya kepada mereka. Namun Nabi Lut tetap tidak mau. Nabi Lut tetap menolaknya. Akhirnya para malaikat pun mengaku kepada Nabi Lut bahwa sesungguhnya mereka adalah para malaikat. Dan juga jamaah sekalian, di halaman berikutnya disebutkan, karena mereka terus merayu-rayu Nabi Lut, fatamasna a'yunahum, maka kami tutup atau butakan mata mereka. Ada 3 pendapat dalam masalah penafsiran ditutupnya kedua mata mereka ini. Yang pertama, penafsiran bahwa mata mereka tiba-tiba menjadi buta. Karena ingin melihat lelaki tampan, akhirnya tidak bisa melihatnya karena mata mereka sudah dibutakan. Penafsiran yang kedua bahwasanya mereka sudah masuk ke dalam rumah Nabi Lut. Namun Allah menutup mata-mata mereka sehingga mereka tidak bisa melihat para malaikat yang tampan. Dan yang ketiga, maksud dari mata mereka ditutup adalah mata mereka berubah seperti menjadi kulit wajah sehingga tidak ada mata sama sekali. Hal ini dikarenakan mereka itu membangkang. Dan akhirnya di waktu sahur menjelang subuh, Nabi Lut keluar bersama istri dan kedua putrinya. Namun ternyata istrinya khawatir terhadap kaumnya, lalu dia pun menoleh ke belakang. Dan akhirnya dia pun terkena azab. Padahal sebelumnya telah dilarang agar tidak menoleh ke belakang. Namun karena dia bersekutu dengan kaum Nabi Lut, akhirnya dia pun menoleh ke belakang dan terkena azab.
Kemudian disebutkan walaqad sabbahahum bukratan adzabum mustaqir fadzuqu azabi wa nudhur. Dan sungguh pada esok harinya mereka benar-benar ditimpa azab yang menetap, maka rasakanlah azabku dan peringatanku. Jadi laut mati itu berapa negara yang dilewatinya, Pak? Iya, dua. Yordan sama Palestina. Hah? Iya, Palestina. Jadi itulah tempat di mana dibalikkannya kaum Sodom itu. Dan banyak orang yang tidak sadar ketika berkunjung ke sana bahwa ternyata dahulu di sini ada orang-orang yang dustakan Allah, melakukan perbuatan yang menyimpang. Wal'iyadzubillah. Dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwasanya mereka di waktu pagi harinya ditimpakan azab yang terus-menerus. Dan azabnya berupa diangkat kampung mereka. Sehingga ketika sampai di atas kampung tersebut dibalikkan lalu dijatuhkan. Setelah dijatuhkan lalu ditimpa dengan hujan batu serta angin yang kencang. Para ulama menyebutkan hal ini terjadi karena fitrah mereka telah berubah. Yang seharusnya lelaki suka dengan wanita, namun mereka malah menyukai sesama lelaki. Dan yang lebih ironinya mereka juga melakukan itu kepada anak-anak lelaki yang masih belia. Dan inilah yang terjadi, bahkan Nabi Lut sendiri menegur mereka, namun mereka malah menjawab teguran tersebut dengan usiran dan menganggapnya sebagai orang yang suci. Ini yang kita bahas di pekan kemarin. Ketika kita suarakan tentang haramnya LGBT, itu menyelisihi fitrah. Apa jawabannya? Di antara mereka nyinyir dengan mengatakan, kalian sok suci. Dan ini sudah pernah diucapkan kepada Nabi Lut oleh kaumnya yang telah berbuat dosa terang-terangan. Ya. فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ. Ya, jadi mengatakan innahum unasun yatatahharun, mereka ini adalah orang-orang yang merasa suci, sok suci. Wal iyadzubillah. Mungkin demikian jemaah sekalian yang bisa kita sampaikan. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.